I just told to my team, guys, minggu ini 20 ya. Ya bukan berarti habis 20 kita nggak ngapa-ngapain. When I said minggu ini 20, gua langsung bisa jabarin plannya. Gimana ya tuh achieve 20? Oh ya kita naikin konten ini. Perlu nge-ads nggak? Perlu kita collab nggak? Perlu. Jadi maksudnya dari kita set goals-nya, and then kita tahu action plan-nya, and then it happen. Walaupun nanti pun nggak happen, tapi ya begitu. Kalau bisa bantu orang banyak, punya lapangan pekerjaan yang banyak, kalau company-nya nggak growing, apa jadinya seperti apa gitu. Maksudnya ya the Tech Winter actually udah show us that having a big value of a company nggak determine ya company sukses atau enggak gitu. Dan gue punya ide besar untuk bangun sebuah, gue punya visi, gue punya ide. Dan ide itu nggak bisa jalan dengan apa yang gue punya. Gue beneran butuh duit untuk ngejalanin itu. Itu salah nggak? Enggak. Oke, so tadi keren sih. Yang gue suka itu ada beberapa hal dari cerita lo itu yang meyakinkan dari beberapa teman-teman yang gue undang ya. Salah satunya adalah manifestation yang tadi lo ngomong. Gue pernah lo berpikir di 2013 itu, gue ikut sebuah event dan gue gak pernah kepikiran I will be on public speaker or on stage. But gue ketemu Lisa Nichols di satu event namanya EFES by Mind Valley. Pas gue liat dia, gue cuma gini, one day I will be like her. Dan 2020 mindset Merdeka lahir. Jadi gue menjadi sosok yang istilahnya fokus mentransform people gitu. Tapi kan tiap orang punya angle transformingnya kan. Betul. Ya. Dan lu juga sama. Dan menurut gue banyak teman-teman yang lagi nonton mungkin pernah kepikiran, I wish I can be like this, or I wish gue bisa kerja di sini, tau-tau dapet. Tapi kalau nggak nyadar, dia nggak bisa ambil the maximum benefitnya. Betul. Kesempatan itu datang, kesempatan tuh nggak pernah datang sekali, berkali-kali. Kitanya aja mau ngelihatnya gimana gitu. Kitanya siapa apa enggak? Yes, gitu. Gimana ya? Kalau ngomongin soal manifesting gitu, gue juga bukan tipikal yang selalu percaya when you manifest and then the magic happen. Tapi gue selalu percaya when you manifest on something itu tuh jadi another draft tuh. Ketika sama gitu, kayak bahkan nih kalau ngomongin orang sales gitu kan, yang gue lakukan, bisa nggak ya bulan ini kita closing segini klien? Kita bisa nggak ya kita bulan ini bawa segini revenue, 100 juta, 200 juta, 300 juta. Gue tuh selalu membiasakan untuk taruh itu loh di mindset gue. Walaupun ada bukunya kan kayak apa sih yang seni apa sih itu bahasanya tuh, yang bukunya The Secret itu loh. Law of Attraction. Law of Attraction dan lain. Tapi gue jujur nggak pernah baca gitu. I'm not a fan of reading books. Gitu. Tapi ya gue selalu set itu aja gitu. Kayak yang gue juga lakukan ke tim gue lakukan itu. Contohnya adalah yang kayak gue kan lagi jualan digital book itu. Yang awal-awal juga sama minder, ada siapa sih yang mau beli bukunya Evan, siapa sih yang percaya sama gue, kayak I'm not that popular gitu loh. Tapi ending gue bilang, I just told to my team, guys, minggu ini 20 ya. Ya bukan berarti habis 20 kita nggak ngapa-ngapain. When I said minggu ini 20, gue langsung bisa jabarin plannya. Gimana ya tuh achieve 20? Oh ya kita naikin konten ini. Perlu nge-ads nggak? Perlu kita collab nggak? Perlu. Jadi maksudnya dari kita set goals-nya, and then kita tahu action plan-nya, and then it happen. Walaupun nanti pun nggak happen, kita belajar. Kita belajar. Makanya bicara soal manifest itu gue masih lakukan. Kayaknya bisa deh. Kayaknya nih ntar happen nih begini. Nah, kalau orang yang lakukan sesuatu itu konsisten, every day, lu tuh jadi punya gut feelingnya. Intuisi lu makin tajam. Intuisi lu makin tajam. Kapan harus ngambil langkah apa? Betul. Dan itu harus dilatih. Gitu. Maksudnya gue ngomong begini, gue nggak literally baru lakukan kemarin. Betul. Gue bener-bener lakukan ini dari pertama kali gue nyobain jualan. Masih minder-minder tuh, masih kena mental ya mau nggak mau gue paksain. Kan di setiap level tetap gini, kita naik setiap level kita tuh kayak anak baru lagi. Naik satu level naik kayak anak baru lagi, selalu kayak begitu. So the level of minder setiap orang itu beda-beda. Dan tapi setiap orang pasti ada minder. Beda-beda. Ya kayak gue juga selalu ngeliat gitu kan, wah kayaknya ketika gue look up someone yang memang udah lebih
pengalaman, udah lebih berhasil. Gue mikir apakah mereka selalu doing okay ya secara mental ya? Ya pas diceritain enggak juga. Iya, semua orang punya tantangannya masing-masing ya. Mereka tuh punya value-nya masing-masing kayak ya mau nggak mau ngerasain downfall aja, cuman ya memang tidak ditunjukin. Ya, buat apa? Ya Nggak ada yang mau ngapa-ngapain juga. Telan aja gitu ya, maksud gue juga sekarang adalah gitu, telan aja. Iya. Gitu loh, kayak ya itu kayak apa frase yang bilang this too shall pass ya bener-bener bisa pass gitu loh, kayak ya bener-bener bisa lewat. Itu kalimat yang paling powerful, bro. Yeah, that's the thing. Yeah. Lo lagi happy, this too shall pass. Jadi gak usah terlalu happy. Lo lagi sedih, this too shall pass. Gak usah terlalu sedih gitu. Very good. Bro, dari fase lo jadi seorang profesional, jiwa lo jiwa pengusaha, jiwa entrepreneurship lo masih kuat-kuatnya. Akhirnya lo terjun dan lo bangun beberapa startup. Yep. Nah, yang gua mau tanya itu adalah apa tips yang bisa lo share? Kalau journey startup setiap orang warnanya kurang lebih sama lah, bro. Kurang lebih sama, ya kan? Kalau yang hoki, kalau yang jebol, intinya begitu ya. Tapi di sini yang gue pengen gali dari lo adalah, kalau lo pengen menjadi seorang pengusaha, lo pengen buka usaha, apalagi urusannya dengan teknologi. Itu ada dua aspek nih, aspek usahanya dan aspek ke investornya. Betul. Nah, gue minta lu share tips apa sih yang penting banget diperhatikan. Oke. Ini balik lagi pengalaman gue ya. Iya. Sampai hari ini gue selalu fokusnya sama eksplorasi. Gitu loh. Gue melihat ya jadi pengusaha itu bukan goalsnya. Gitu loh, pengusaha itu ya bentuknya aja, mungkin bisa jadi checkpointnya gitu loh. Tapi ya melihat pengalaman gue waktu gue bikin startup apa segala macam, gue punya mindset kayak apa ya, kacamata kuda aja. Kenapa? Karena yang di apa bahasanya tuh, yang di share di media kan begitu. Kalau jadi startup founders, lu keren, popular, ya you name it lah. Adam Newman, Mark Zuckerberg, kayak Elon Musk, kayak ya maksudnya mereka ini media darling banget lah sekarang, kayak semua mau highlight mereka. Tapi ya facts-nya nggak begitu gitu loh. Ya apalagi kalau ngomongin sekarang gitu startup, ya kita ngomong fair-fairan lah. Ujung-ujungnya nggak semuanya bener-bener diinvest karena idenya kok, nggak semua diinvest karena memang mereka valuable kok, ya sampai ya karena apa? Karena network, karena kepentingan. Nah maksudnya kita harus paham itu tuh, kita harus sadar itu tuh. Yang di situ gue merasa ya gue tuh nggak sepenting itu gitu loh. Gue tidak tiba-tiba bisa jadi Nader Nadim, gue nggak bisa tiba-tiba jadi Nader William atau Mas Ahmad Zaki gitu. So ya I'm just being Evan aja dengan journey gue. Makanya tadi gue bilang gue fokusnya ke eksplorasi. Gue fokusnya ya waktu itu gue memang awal gue bikin startup, gue cuma pengen tahu di invest tuh rasanya gimana sih, di acquire itu rasanya gimana sih. And then setelah gue tahu, oke, nextnya apa? Makin mendekatkan ke mimpi lu nggak? Makin mendekatkan ke apa yang lu mau nggak? Ya waktu itu, dan sampai hari ini gue simple. Kalau lu tanya, emang kalau gitu apa sih Van yang lu mau? Ya, yang gue mau, gue pengen bantu banyak orang dengan apa yang gue lakukan. That's it. Gitu. Makanya waktu itu kan mikir, oh ya udah jadi startup founder, gue bisa punya karyawan banyak, gue bisa kasih lapangan pekerjaan. Tapi ya begitu, kalau bisa bantu orang banyak punya lapangan pekerjaan yang banyak, kalau company-nya nggak growing, apa jadinya seperti apa gitu. Maksudnya ya the tech winter actually udah show us that having a big value of a company nggak determine ya company sukses atau enggak gitu. Ya jadi itu yang gue lihat gitu loh. Maksudnya ya buat teman-teman yang sekarang, let's say you wanna create a startup, you wanna create a tech company. Ini juga yang gue belajar. Jangan jadikan teknologi itu main value-nya. Karena menurut gue teknologi itu kendaraan. Sampai hari ini yang gue lihat, konsep bisnis sama maksudnya konsep bisnis konvensional sama konsep bisnis startup ujung-ujungnya sama kok. Goalsnya adalah making money, kasih value, that's it. Nah teknologi itu kan cuma apa? Bantu accelerate, speed up, adding value. Jadi kalau tiba-tiba you guys punya idea, oh ya I wanna create tech app atau enggak website yang bisa bantuin orang apa ya? Ya lu lihat dulu bener-bener membantu enggak? Atau it's just your delusional
untuk bisa jadi startup founder gitu loh. Oke. Dan nggak Jadi real jangan juga. sampai kejebak gua pengen jadi founder, gua pengen kelihatan keren. Dari situ otak lu mulai mikir ide-ide gila dan belum tentu ide itu working ya. Belum tentu ya, karena gue pernah ada di tahap itu juga. For the sake of you dapat investment, ya jadinya mikirnya jadi kemana-mana. Iya. Dan ada thing juga ini yang buat gue pelajarin gitu loh. Apalagi gue juga sekarang kan bisnisnya bootstrap dan konvensional kan. When it comes to investment, lu cari pendanaan, lu cari loan or anything, goalsnya bukan soal survival. Tapi lu cari dana tambahan karena lu tahu lu mau ngapain. Iya. And then lu expand. Iya. Nah kalau dulu konsep ini gue alamin secara pribadi. Dulu kan ya gue ngobrol sama lu kan, gue mau cari investor nih. For the sake of apa? Pokoknya gue bikin app-nya dulu, and then gue validate to market. Lu bayangin lu mau buang berapa duit? Itu bukan duit lu gitu, bukan duit orang tua lu, bukan duit yang tiba-tiba lu nggak perlu kembaliin. Jadi intinya adalah goalsnya adalah expansion, bukan survival. Nah startup dulu kan yang gue lihat ya, dan pengalaman gue ya udahlah, dapat duit, dapat pendanaan, ujung-ujungnya apa? Dapat pendanaannya mereka udah bangga banget. Gitu. Bukan dapat profit loh. Bukan makanya. Jadi kan kayak ya media, makanya gue bilang yang sekarang dilakukan sama media mengglorifikasi pendanaan ya, bukan mau mengglorifikasi performance-nya mereka. Makanya gitu pinjol berhasil di Indonesia. Ya, ujung-ujungnya kan top line semua ya kelihatannya ya. Ya jadi itu yang gue mungkin bisa bilang ya, kayak ya you have the idea, ya start with your own hand dulu. Gitu loh. Dengan yang lu lakukan sekarang dari 0 lu bisa nggak jadi ke 1. Tapi banyak nih Van, ini gue nge-challenge lo nih, gue nge-challenge lo nih. Dan ini gue yakin banyak orang yang lagi nonton di otaknya mesti mikir, ini berdua ngomong kayak gampang banget gitu. Tapi banyak orang ngomong, lu ngomong gampang, lu pikir mulai sesuatu nggak butuh duit. Nah, kalau lu ngomong, lu jangan sibuk-sibuk minjem sini sana dulu, lu do with what you have. Kan banyak tuh. Betul. Lakukan segala sesuatu dengan apa yang lu miliki, apa yang lu bisa, lu mulai dulu dari apa yang lu bisa. Betul. Sekarang kalau gua seorang individu berjiwa, udah umur gua muda, jiwa gua lagi membara, memberontak, pengen jadi sukses gitu ya. Dan gue punya ide besar untuk bangun sebuah, gue punya visi, gue punya ide. Dan ide itu gak bisa jalan dengan apa yang gue punya. Gue beneran butuh duit untuk ngejalanin itu. Minimal untuk mengeksplor. Nah, itu salah gak? Enggak, oke. Tapi kalau di angle, lu harus mulai. Ya gimana gue mau mulai? Orang segala sesuatu butuh modal. Nah itu jawaban lu apa? Balik lagi, gue bilang kalau benar sesuatu butuh modal, yes. Yang lu lakukan awal adalah cari modalnya dulu. Makanya buat gue yang sekarang, gue selalu bilang jualan, bukan soal berarti gue cuma punya produk. Ketika gue dulu bikin startup ini, tiap hari kerjaan gue jualan. Gue berusaha convince orang-orang buat chip in ke company gue. Berarti lu jual ide lu jual konsep lu. Gue jual visi gue gitu. Kalau gue sih belajarnya simple sih. Kalau lu nggak punya modal untuk mulai, lu kerja dulu. Iya. Lu jualan barang kayak apa, kayak flipping jadi lah ya. Lu jadi agent insurance, kayak lu mau MLM, kayak apapun ya, mau affiliate marketing, kayak pokoknya lu kumpulin dulu. Betul. Jadi kalau lu butuh startup cost lu 300 juta, lu harus punya dulu. Punya dulu sih 300 jutanya. Jangan dari nol lu cari investor untuk 300 juta itu nggak benar. Tapi kalau lu udah punya 300 juta, lu bener-bener invest uang lu bangun, baru lu cari investor. Menurut gue itu baru top. Betul. Atau bahkan ya balik lagi, kayak gue nih, bener-bener pengalaman gue pribadi. Waktu pertama kali gue bikin app gue itu, gue jual visi dan idenya ke salah satu developer untuk bikinin appnya for free. Iya. Tapi ya abis itu gue bilang ya nanti kalau iya gue bilang ini nanti kalau ya balik lagi ya jual mimpi ya. Gue bilang ini kalau nanti berhasil kita fundraise, lu mau minta gaji berapa? Ayo gue kasih. Iya, ya. Tapi maksud gue itu yang kita, makanya gue bilang definisi start with your own hands adalah ya lu punya diri lu punya visi lu punya mimpi lu bawa itu ke orang. Ya permasalahan kan nanti orangnya mau terima atau enggak,
Itu kita udah nggak tahu. iya, itu udah bukan dikontrol Iya, tapi ya kalau gue ngomong fair, gue ngobrol ke hampir 10 developer sampai akhirnya gue ketemu tuh orang yang mau bikinin app-nya buat gue. Walaupun ujung-ujungnya akhirnya gue bayar sih, cuman ya bayarin uang transport lah, ya ada lah uang jalan lah. iya. Setiap dia ketemu gue beliin makan lah. Tapi maksud gue bukan yang kayak tiba-tiba dia langsung kasih red card. Iya. Nah maksud gue kan bisa kita lakukan ke Iya. arah sana Iya. gitu loh. Jadi gak harus dengan uang gitu loh, gak harus dengan investor, bener-bener ya lu lihat aja dan you try. Menarik. Dari situ lo akhirnya, sebelum kita pindah ke topik, gua lupa nanya sama lo tips untuk ketemu investor. Gamblingnya mereka lah. Ini karena gue actually banyak bergaul sama teman-teman gue sekarang yang kerja di VC, bahkan pun mereka personally taruh duit mereka lah di company-company. Ya fair lah, si VC ini kan juga mau duitnya mereka balik. Ujung-ujungnya mereka bakal lihat yang bukunya sehat kok. Gitu loh. Kecuali memang bersyukurnya gue tuh punya waktu itu calon istri gue adalah dokter. Kita ngobrol, kita punya interest yang sama. Yang tadinya gue cuman berdua sama dia, kita ngetesin rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah skalanya korporat ke korporat sampai level pabrik lu Pak. Kita hampir ngetesin 2.200 orang. Wow. Disclaimer ya, spesifik yang gue lakukan itu adalah B2B. Kalau B2C kan udah pasti kayaknya marketing lah, ya beda lah. Tapi maksud gue ini ngomonginnya B2B business gitu. Ya akhirnya dari situ tiba-tiba gue dipanggil untuk Mas Evan mau nggak trainingin tim saya. Yang awalnya masih pro bono, sampai gue bilang, wah kayaknya ini bisa jadi suatu spesifik produk nih.